semuanya. Aku mau kasih tahu kalau hari ini ada kuis firman Tuhan. Dan tentunya ada hadiahnya loh. Yang mau dapat hadiah, ayo ikuti ibadah terus hari ini sampai selesai. Kuisnya akan disampaikan oleh kakak yang menyampaikan firman Tuhan. Yeay, yang mau dapat hadiah silahkan ikuti kuisnya dan kirimkan ke nomor telepon yang sudah disediakan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Yeay. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang dari kenangan, malam dari impian. Cintaku semakin mendalam. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Hati yang gembira, haha, adalah obat. Seperti obat, hati yang senang, tapi semangatnya. Shalom adik-adik. Apa kabar semuanya hari ini? Pastinya luar Biasa Kak Penny. Kak Santi pikir Kak Penny mau bilang apa? Baik, ternyata Kak Penny dengan semangat katakan luar biasa. Santi. Kak Penny sehat? Sehat. Puji lah. Tuhan. Kak Santi Puji juga Tuhan, sehat. Kak Jimmy sehat ya. Juga Kak Paulus sehat. Semuanya sehat ya. Nah, hari ini kita mau memulai ibadah kita. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Amin. Iya. Tapi sebelum kita memulai ibadah, kita selalu apa? Mulai dengan Berdoa. Lebih dulu. berdoa. Nah, kita harus memulai segala aktivitas dengan doa. Kita akan sama-sama berdoa dan Kak Penny akan pimpin kita dalam doa. Ya, semuanya lipat tangan ya. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Selamat pagi Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau sudah berkenan kepada kami untuk kami anak-anak-Mu boleh ibadah online pada hari ini. Bapa, biarlah Engkau mau ada di tengah-tengah kami. Engkau pimpin ibadah kami ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Nah, bukan cuma ada kakak-kakak yang di sini mau bersuka cita, bukan cuma Kak Penny, bukan cuma Kak Santi, Kak Paulus dan Kak Jimmy yang lagi mau sama-sama membuat video untuk adik-adik ya. Iya. Kita semua mau yang di rumah atau dimanapun kita berada, kita mau bersuka cita dalam Tuhan. Iya, Amin. amin. Kita siap ya untuk memuji Tuhan. Ayo Kak Jimmy. Bergoyang ke kiri ke kanan ya Kak Penny ya. Kita berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Karena hati yang gembira membuat Tuhan Yesus senang. Hati yang gembira adalah obat. Seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan
dong ya. Hari ini walaupun kita tidak bertemu langsung, kita tetap bersuka cita. Amin, ya. Seperti teman dan sahabat. Ketika Iya. mereka bertemu atau tidak bertemu, mereka tetap selalu senang. sukacita. Kita Iya. mau nyanyikan lagu Mentega dan Roti. Oh, Ya, iya. ingat tak Kak Beni? Itu kan memang ya roti dan mentega kan itu Selalu? memang pasangan ya. Betul. Selalu ada roti berarti harus Ada ada menteganya. mentega. Iya benar. Nah. Kita juga seperti itu ya Kak ya. Amin. Tapi ingat, Amin. kita tidak boleh berpelukan sekarang ya. Masih ada corona. Oke, ayo Kak Jimmy. Adik-adik siap ya? Kalau di rumah punya teman atau punya kakak, adik boleh nyanyi bareng-bareng. Amin Kak Beni? Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Aku akan selalu mendukungmu Kak Penny. Aku akan selalu mendukungmu dan mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku ada memelukmu dalam Tuhan. Oh, 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 kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Sahabat akan selalu saling mendukung. Aku akan selalu mendukungmu dan mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku ada memelukmu dalam Tuhan. Oh, 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 kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana, seperti celana dengan baju. Seperti celana, seperti celana dengan baju. Seperti celana Kak Penny, seperti celana dengan baju. Yeay. Iya. Sukacita yang luar biasa. Hari ini kita Amin. boleh sama-sama berkumpul ya Kak Penny Iya. ya. Kita bukan cuma untuk memuji dan memuliakan Tuhan, Iya. kita juga mau dengarkan firman Iya, benar. Tuhan. Hari ini akan dipimpin oleh Kak siapa ya? Oleh Kak siapa Kak Penny? Kayaknya sih Kak Lina. Oh Kak Lina ya? Iya. Bukan Kak Miriam? Kak Lina. Oh, Kak Lina ternyata. Pasti seru ya firman Tuhannya ya. Pasti. Penasaran Kak Beni? Pasti penasaran. Nah, ayo kita siap-siap. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan angkat sebuah pujian yang mengatakan menyenangkanmu Tuhan. Siapkan seluruh hati kita, tubuh kita. Jangan lupa Alkitabnya disiapkan. Semuanya disiapkan untuk dengarkan firman Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, agar aku menyenangkan. Sekali lagi kita mau katakan, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, agar kami menyenangkan-Mu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu.
mau senangkan hatimu Tuhan. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, agar aku menyenangkan-Mu. Katakan menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Terima kasih Yesus. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Mari kita mau ambil sikap doa yang baik. Kita persiapkan hati kita adik-adik. Siapkan seluruh tubuh, roh dan jiwa kita. Kita mau duduk diam, kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih untuk anugerah-Mu untuk kami semua Yesus. Saat ini kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Saat ini Tuhan, kami bersiap diri untuk mendengarkan sabda-Mu yang akan dipimpin oleh Kak Lina. Biarlah Tuhan Yesus mau memberkati kami semua. Duduk diam, kami mau tenang, kami menyaksikan firman Tuhan dengan baik, dan kami boleh menjadikan firman Tuhan ini pedoman bagi hidup kami. Berkati kami semua Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, semua yang percaya boleh katakan amin. Shalom adik-adik, jumpa lagi bersama Kak Lina di Sekolah Minggu Ceria. Bagaimana kabarnya adik-adik? Tentu luar biasa bukan? Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Adik-adik harus jaga kesehatan adik-adik. Jangan lupa kalau keluar rumah harus pakai masker ya adik-adik. Dan sering-seringlah cuci tangan supaya tubuh kita sehat terus. Oke adik-adik? Nah, pada kali ini Cece Lina ingin bercerita tentang perumpamaan orang Samaria yang murah hati. Nah, cerita itu terdapat di dalam Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Adik-adik bisa membaca, bagi yang sudah bisa membaca, adik-adik bisa membacanya di Alkitab. Tapi bagi yang belum bisa membaca, adik-adik dengarkan Kak Lina bercerita ya. Nah, pada suatu hari ada seorang ahli Taurat yang datang menemui Yesus. Adik-adik tahu enggak ahli Taurat itu siapa ya? Ada yang tahu enggak ahli Taurat itu siapa? Ahli Taurat itu adalah orang yang ahli dalam Alkitab. Nah, dia pintar banget dengan meneliti Alkitab. Nah, waktu itu orang ahli Taurat itu bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, bagaimana caranya supaya kita memiliki hidup yang kekal? Lalu Tuhan Yesus berkata, apa yang tertulis di dalam Alkitab? Adik-adik tahu enggak apa sih hukum kasih yang pertama? Ayo, siapa yang masih ingat? Apakah hukum kasih yang pertama? Hukum kasih yang pertama itu adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Nah, itu artinya apa sih? Ada yang tahu enggak? Itu artinya kita harus mengasihi Tuhan dengan seluruh kehidupan kita.
Baik dengan perkataan kita harus mengasihi Tuhan. Baik dengan perbuatan kita harus mengasihi Tuhan. Baik dengan pikiran kita harus mengasihi Tuhan. Berarti hidup kita seluruhnya hanya untuk Tuhan. Itu adalah hukum kasih yang pertama. Apa hukum kasih yang kedua? Siapa yang tahu? Ayo, sudah lupa apa masih ingat? Apa hukum kasih yang kedua? Hukum kasih yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, itu artinya kita harus mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Contohnya, di sini ada ndak adik-adik yang paling suka dibohongi oleh orang lain? Ayo, ada ndak? Kakak Lina ndak suka. Kakak Lina ndak suka kalau dibohongi oleh orang lain. Seperti itu, Kakak Lina pun tidak boleh membohongi orang lain. Nah, mungkin di sini ada yang suka ndak dilukai hatinya? Ada ndak? Dijahati dengan perkataan kasar? Ada ndak? Ndak ada ya. Nah, kita juga tidak boleh melukai hati orang lain. Kita juga tidak boleh berkata kasar kepada orang lain. Nah, hukum kasih yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau kita tidak mau orang lain berbuat jahat kepada kita pun tidak boleh berbuat jahat kepada orang lain. Oke adik-adik? Nah, firman Tuhan kali ini bercerita tentang perumpamaan orang Samaria yang murah hati. Murah hati itu apa ya? Apa sih murah hati itu? Murah hati itu adalah orang yang suka memberi. Murah hati itu adalah peduli terhadap sesama. Murah hati itu adalah orang yang mudah tergerak hatinya untuk berbelas kasihan kepada orang lain. Itu artinya murah hati adik-adik. Nah, di sini ada cerita tentang orang Samaria yang murah hati. Cici Lina ceritakan ya, semua dengarkan baik-baik ya. Nah, pada suatu hari ada seorang Yahudi yang sedang melakukan perjalanan dari kota Yeriko, dari kota Yerusalem menuju kota Yeriko adik-adik. Nah, orang Yahudi ini melewati jalan yang begitu sepi, tidak ada orang yang lewat adik-adik, jalanan sepi banget. Nah, tiba-tiba ada orang jahat, ada perampok yang ingin menjahati orang Yahudi ini. Dia mendatangi orang Yahudi itu, lalu dipukul kepalanya, dipukul pipinya, tangannya dipukul, kakinya dipukul. Wah, sampai keluar darah di mana-mana adik-adik. Berdarah-darah, tangannya keluar darah, kakinya keluar darah, kepalanya keluar darah adik-adik. Wah, kasihan ya adik-adik ya, tidak ada yang menolong orang Yahudi ini. Nah, lalu dia hanya bisa terdampar di pinggir jalan. Dia hanya bisa berteriak, "Tolong aku! Tolong aku! Siapa yang mau tolong aku? Tolong aku!" Dia berteriak meminta pertolongan, tapi tidak ada orang yang menolongnya. Tiba-tiba ada langkah kaki yang sedang berjalan menuju jalan itu. Brak, brak. Dia mendengarkan suara telapak kaki itu semakin lama semakin dekat adik-adik. Wah, ada orang yang lewat di jalan itu. Orang itu adalah seorang imam adik-adik. Kalau zaman sekarang imam itu mungkin bisa disamakan dengan seorang pendeta adik-adik. Nah, tapi orang imam itu hanya melihat orang Samaria, orang Yahudi itu. Dia hanya melihat orang Yahudi. Wah, lukanya banyak sekali orang Yahudi ini. Wah, pasti dia habis dirampok sama orang jahat. Wah, jangan-jangan perampoknya masih tidak jauh dari sini. Tiba-tiba imam itu semakin mempercepat langkah kakinya adik-adik. Dia mempercepat langkah kakinya dan dia meninggalkan orang Yahudi itu. Dia tidak menolong orang Yahudi itu adik-adik. Wah, kasihan ya adik-adik. Imam itu tidak mau menolong orang Yahudi ini. Nah, orang Yahudi ini terus meminta pertolongan. "Tolong aku, tolong aku." Panas matahari membuat luka-lukanya semakin perih. Wah, lukaku perih semua. Aku sudah tidak kuat lagi. Aku sudah tidak tahan lagi. Tiba-tiba ada orang kedua yang lewat di jalan itu adik-adik. Wah, orang Yahudi ini mendengar langkah kaki yang semakin keras menuju ke jalan itu.
kakinya semakin keras. Dia adalah orang Lewi, adik-adik. Orang Lewi itu bisa disamakan dengan aktivis di dalam gereja, pelayan-pelayan Tuhan di dalam gereja. Nah, tetapi orang Lewi itu melihat orang Yahudi itu, wah, lukanya banyak sekali ya, wah, darahnya keluarnya banyak. Ih, nanti kalau aku tolong orang ini, tanganku ini bisa kotor. Wah, aku tidak mau menolong orang ini. Wah, dia mempercepat langkah kakinya, adik-adik. Dia semakin berjalan dengan lebih cepat. Dia tidak mau noleh-noleh, tidak mau lihat-lihat lagi. Dia berjalan lebih cepat. Orang Lewi ini pun tidak menolong orang Yahudi itu, adik-adik. Wah, kasihan banget ya adik-adik. Orang Yahudi ini sudah tidak kuat lagi menahan rasa sakit dalam tubuhnya. Tapi tidak ada satu orang pun yang mau menolong orang Yahudi ini. Adik-adik tidak boleh seperti itu ya. Tidak boleh seperti orang imam ini, tidak boleh seperti orang Lewi ini, tidak boleh seperti itu ya. Kita harus mengasihi semua teman-teman kita. Kita harus mengasihi orang lain. Ya adik-adik, itu yang Tuhan ajarkan kepada kita, untuk kita mengasihi semua orang tanpa memandang suku, agama. Kita harus mengasihi semua orang, adik-adik. Nah, tiba-tiba ada orang ketiga, adik-adik. Ada orang ketiga yang lewat di jalan itu. Wah, ada lagi orang yang lewat di jalan itu, adik-adik. Bunyinya ketepak, 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 ketepak. Lah, ternyata bunyi kaki keledai, adik-adik. Wah, ada seseorang yang sedang naik keledai lewat di jalan itu, adik-adik. Orang Samaria lah yang naik di atas keledai itu. Orang Samaria itu melihat orang Yahudi ini. Wah, kasihan betul orang ini. Lukanya banyak sekali. Orang Samaria ini toleh kanan, toleh kiri. Tidak ada orang yang lewat di jalan itu. Sepi sekali jalan itu. Lalu dia turun dari keledainya. Dia angkat orang Yahudi itu. Diobati lukanya. Dikasih minum. Lalu dia mengangkat orang Yahudi itu naik di punggung keledai, adik-adik. Wah, adik-adik, pada zaman itu orang Samaria tidak disukai oleh bangsa Yahudi, adik-adik. Meskipun tidak disukai, orang Samaria ini tetap mau menolong orang Yahudi ini. Lalu orang Samaria ini membawa orang Yahudi ini mencari penginapan. Sesampai di penginapan, adik-adik, orang Samaria ini mengobati orang Yahudi ini. Diberi makan, diberi minum, dibelikan obat yang bagus supaya luka-lukanya cepat sembuh. Keesokan harinya, orang Samaria ini bertemu dengan orang yang mempunyai penginapan, adik-adik. Orang Samaria ini berkata kepada orang yang punya penginapan bahwa ia meminta bantuan untuk orang yang mempunyai penginapan itu merawat dan menyembuhkan orang Yahudi yang luka itu. Dia memberikan uang, adik-adik, untuk membeli kebutuhan dari orang Yahudi ini. Kalau kurang, orang Samaria akan memberikan lagi uang itu. Wah, baik sekali ya adik-adik orang Samaria ini ya. Kita harus belajar meneladani orang Samaria ini, adik-adik. Ya, orang Samaria ini baik hatinya. Nah, dari cerita ini adik-adik, nah, siapakah orang yang memiliki hati yang murah hati? Apakah imam? Apakah Lewi? Ataukah orang Samaria? Siapa? Ya betul, dia adalah orang Samaria. Orang Samaria lah yang memiliki hati yang murah hati, adik-adik. Meskipun orang yang ditolong mungkin musuhnya orang Samaria, tapi orang Samaria ini tetap mau menolong orang Yahudi ini. Biasanya ya, kalau kita mau nolong orang, pasti orang yang baik kepada kita tolong, adik-adik. Tapi kalau orang ini jahat kepada kita tidak mau menolong orang yang sudah jahat kepada kita. Tapi tidak seperti orang Samaria ini, adik-adik. Sekalipun orang yang dia tolong, orang yang membenci dia, tapi orang Samaria ini tetap mau menolong orang itu, adik-adik. Nah, kita tidak boleh punya musuh ya adik-adik. Tidak boleh punya musuh. Itu tidak baik adik-adik. Kita tidak boleh punya musuh. Tapi kita harus baik kepada semua orang. Kita harus mengasihi semua orang, adik-adik. Nah, murah hati itu tidak selalu diidentikan dengan uang.
wah kalau orang murah hati itu orang yang suka memberi uang, orang yang suka memberi uang. Tidak seperti itu adik-adik. Mungkin kita masih kecil, kita belum punya uang adik-adik. Tapi bagaimana kita dari masa kecil kita memiliki hati yang murah hati. Murah hati itu juga bisa saat kita memberikan perhatian kita kepada teman kita, saudara kita, sahabat kita, ataupun orang lain. Kita memberikan perhatian kita. Contohnya, kalau ada teman kita yang lagi jatuh nih, wah jangan kita tertawakan, jatuh kamu, makanya kamu tidak mau hati-hati, dasar kamu ini, wah gimana, wah kalau kamu jatuh lucu banget. Mungkin kita tertawakan teman kita yang lagi jatuh. Jangan seperti itu ya adik-adik, itu tidak baik, tidak boleh seperti itu. Tapi kita harus memiliki hati yang simpati kepada orang lain, ikut merasakan penderitaan orang lain adik-adik. Mungkin ada teman kita yang sedang bersedih, dia sedang menangis, dia bersedih. Tapi kita harus belajar menghibur teman kita. Kita mungkin membuat hati teman kita tidak bersedih lagi. Mungkin teman kita sedang sakit adik-adik. Nah, kita bisa menjenguk teman kita. Tapi ingat, untuk zaman corona ini kita cukup telepon saja ya adik-adik. Kita bertelepon, gimana kabarnya? Dan tentunya kita berdoa buat teman kita yang sedang sakit. Supaya apa? Supaya Tuhan Yesus menjamah teman kita yang sakit, sehingga teman kita boleh memperoleh kesembuhan dari Tuhan. Nah, itu yang dinamakan murah hati adik-adik. Nah, siapa yang di sini ingin belajar murah hati? Ayo, Kakak Lina mau belajar untuk memiliki hati yang murah hati. Adik-adik di rumah juga harus belajar memiliki hati yang murah hati. Seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan kita adalah Tuhan yang memiliki hati murah hati. Kita harus meneladani Tuhan Yesus, bukan saat kita dewasa, tapi dimulai dari kita masih kecil. Kita harus belajar meneladani Tuhan Yesus dengan memiliki hati yang murah hati. Nah, kalau adik-adik takut menolong orang yang belum kita kenal, mungkin orang ini baru pertama kali kita melihat, orang asing tidak pernah kita lihat, mungkin adik-adik bisa minta bantuan kepada orang yang lebih tua untuk menolong orang ini. Mungkin ada kecelakaan di jalan, adik-adik masih kecil, belum bisa menolong, kita bisa panggil orang tua, bisa panggil orang yang lebih tua dari kita, guru kita mungkin, siapapun untuk membantu kita menolong orang ini. Begitu ya adik-adik. Nah, seperti sekian dulu firman Tuhan dari Kakak Lina. Yuk kita berdoa supaya kita dikuatkan oleh Tuhan, diberi hati yang murah hati oleh Tuhan. Yuk semua lipat tangan, tutup mata, tidak toleh kanan, tidak toleh kiri, tapi kita mau berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ikuti Kakak Lina berdoa ya adik-adik di rumah ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat segala kebaikan yang sudah Tuhan berikan kepada kami semua. Tuhan, berikan hati yang murah hati kepada kami semua, untuk kami selalu memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan kepada orang lain. Tuhan Yesus, ajari kami menjadi anak Tuhan yang manis, menjadi anak Tuhan yang baik. Setiap hari kami boleh belajar untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Jangan lupa kuisnya dan ayat hafalannya dikerjakan ya adik-adik. Kakak Lina tunggu di videonya.